Sinabi ko ah. Stout. Ginawa na kita ng account dito. Strap your bra. Pagko-cosplay mo na yan. Peke yan. Film dimulai dengan wanita bernama Tami dan Jonah. Di sini Tami sangat tertarik dengan anime dan ingin menjadi cosplayer, dan Jonah juga mensupport Tami untuk membuatkan kostumnya. Sesampainya di rumah, Tami bersiap untuk makan bersama. Namun ibu tiri Tami marah dan mengatakan kalau Tami tidak tahu pekerjaan di rumah. Sesampainya di kamar, Tami pun lanjut menonton anime. Namun tiba-tiba ayah Tami masuk dan memberikan paket pesanannya. Ayahnya pun memberitahu Tami agar menyimpan uangnya dengan baik dan tidak belanja barang-barang mahal karena ibu tirinya akan marah. Keesokan harinya, Tami dan Jonah menghadiri acara cosplayer di Manila. Saat Tami keliling, tiba-tiba dia ditabrak oleh fotografer dan membuat baju Tami terkena noda. Tami pun bergegas pergi ke ruangan kostum untuk membersihkan noda di bajunya. Tak lama kemudian, ada sepasang cosplayer tiba-tiba masuk dan langsung melakukan pembobolan lahan. Tami pun langsung bersembunyi dan menikmati suasana itu. Setelah selesai, wanita ini mencari wig yang dilemparnya tadi, dan akhirnya Tami ketahuan sedang bersembunyi di balik pakaian. Wanita itu meminta Tami untuk tidak menceritakan kejadian ini. Sebelum pergi, wanita itu meminta Tami untuk memperlihatkan belahannya agar cocok dengan baju cosplaynya. Lalu saat ingin naik panggung cosplay, Tami mendadak jadi banyak yang minta foto, dan akhirnya Tami memenangkan lomba cosplay tersebut. Sesampainya di rumah, lagi-lagi ibu tiri Tami marah-marah karena ia beranggapan kalau jadi cosplayer tidak menghasilkan uang dan itu hanya untuk anak-anak. Di sini Tami pun diam dan hanya bisa menangis. Keesokan harinya, Tami ke workshop Jonah dan dibuatkan kostum baru oleh Jonah. Lalu pada malam harinya, ia kembali ke event cosplay lagi, dan saat itu ia bertemu lagi dengan pria yang menabraknya kemarin. Kemudian Tami meminta tips kepada Kulen bagaimana cara mendapatkan uang dengan jadi cosplayer, tapi Kulen hanya menjawab untuk menghadiri acara anak-anak saja. Tak lama fotografer pun datang dan memberitahu kalau cara mendapatkan uangnya dari sesi foto seksi. Namun di sini Tami masih ragu dan hanya meminta nomornya, kalau dia minat nanti dihubungin. Keesokan harinya, akhirnya Tami datang ke studio foto dan melakukan sesi foto cosplayer. Namun di sini agaknya fotografernya sedikit kurang ajar. Bikin mo. Tignan mo. Beberapa hari kemudian, Tami datang sendiri untuk sesi foto lagi, dan kali ini mereka lanjut melakukan pembobolan lahan dengan barbar cuy. Setelah selesai, fotografer meminta Tami untuk merahasiakan ini dan mengatakan kalau dia sudah membuatkan akun agar dapat penghasilan dari foto Tami. Dan benar saja, Tami mulai merasakan penghasilan dari cosplaynya. Tak lupa Tami juga mentraktir Jonah dari penghasilannya, dan di sini Jonah memberitahu Tami harus hati-hati karena banyak aplikasi scam dan berbahaya. Tak lama ada wanita datang dan meminta ke Tami agar menjauhi si fotografer yang bernama Ken. Tapi di sini Tami tidak peduli dengan itu. Sesampainya di rumah, ibu tiri Tami langsung marah ke Tami karena ia tahu pekerjaan Tami. Ayahnya juga marah besar dan mengatakan kalau Tami masih ingin seperti itu, lebih baik keluar dari rumah ini. Tami kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Jonah untuk sementara waktu. Keesokan harinya, ia pun datang ke acara cosplay, dan di sini Tami diganggu oleh fan yang mau minta foto. Tak lama cowok bernama Gelo pun datang dan mengusir mereka. Hari demi hari, Tami pun lanjut sesi foto. Namun saat Gelo datang, Ken tidak senang dengan itu. Ken bahkan mengancam Tami agar menjauhi dari Gelo, kalau tidak ia bakal hancur dan tak lagi jadi apa-apa. Ken kemudian mendatangi wanita yang pernah melabrak Tami. Di sini Ken mengancam dan menunjukkan video yang pernah mereka buat, yang akhirnya mereka melakukan pembobolan lahan. Tami juga menyuruh Gelo untuk datang. Tami mengungkapkan kalau mereka harus menjauh karena ia lebih memilih karir jadi cosplayer. Gelo pun menjelaskan ke Tami kalau dia mensupport apapun yang Tami lakukan, dan mereka pun lanjut melakukan pembobolan lahan cuy. Keesokan harinya, Tami menemui Ken dan menyatakan ia akan berhenti. Tami meminta agar Ken tidak mengganggunya lagi. Ken pun langsung marah dan membawa Tami ke sebuah ruangan. Ken mengancam
akan menyebarluaskan video yang pernah Ken buat bersama Tami. Beruntung Tami melawan dan bisa kabur. Sesampainya di rumah, Jonah menunjukkan video yang sedang viral dan itu semua ulah dari Ken. Bahkan ayahnya langsung nelpon Tami dan marah ke Tami. Gelo pun datang ke kamar Tami dan membujuk Tami agar mau keluar, tapi Tami masih tidak mau. Beberapa hari kemudian, Cullen datang menemui Gelo dan Jonah. Cullen menceritakan kalau dia sama seperti Tami dan Ken memang merekam semua kegiatan yang mereka lakukan dan dijual di platform. Gelo dan Jonah pun mendatangi rumah ayah Tami dan meminta tolong agar mau membujuk Tami. Namun ibu tirinya bersikeras dan menolak itu. Gelo pun terus membujuk Tami agar mau keluar dan ia tidak sendirian untuk menghadapi ini. Tak lama ayah Tami pun datang dan meminta maaf ke Tami karena tidak bisa memberikan kasih sayang ke Tami. Dan benar saja, Tami pun langsung mau keluar. Ayahnya pun berjanji ke Tami kalau dia akan mensupport Tami dan menerima semua kemauan Tami. Beberapa hari kemudian, Tami dan Cullen membuat video klarifikasi atas video yang tersebar. Mereka menjelaskan kalau semua itu adalah manipulasi Ken dan meminta ke yang lain untuk speak up masalah ini. Beberapa bulan kemudian, Tami meresmikan studio foto barunya. Tami mengatakan studio ini untuk mensupport cosplayer baru atau yang hanya ingin berfoto dengan aman dan nyaman. Ibu tiri Tami akhirnya menyemangati Tami dan meminta maaf atas semuanya. Tak lupa, Tami juga berterima kasih ke Gelo dan mereka memutuskan untuk lanjut menikah. Dan film pun selesai.